Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Maulana Effendi, NBI 1482 3012. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perancangan ERP Odoo pada Kuala Lumpur Pak Rosli untuk mendukung proses bisnis operasional. Di sini saya ada di mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis. Oke, kita lanjut. Kita ke profil UMKM Kuala Lumpur Pak Rosli. Kuala Lumpur Pak Rosli merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan makanan tradisional, khususnya kue lumpur. Usaha ini melayani pemesanan dalam jumlah kecil maupun besar untuk pelanggan tetap dan pesanan harian. Proses usaha dilakukan mulai dari menerima pesanan pelanggan, menyiapkan bahan baku, proses produksi, hingga pengiriman pesanan yang dilakukan pada dini hari. Bahkan bahan baku diperoleh dari supplier setiap pagi dan terkadang dilakukan penyetokan untuk kebutuhan beberapa hari. Latar belakang: saat ini proses bisnis pada UMKM Kuala Lumpur Pak Rosli masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan pesanan pelanggan, pencatatan stok bahan baku, pembelian bahan, dan proses produksi. Sistem manual menyebabkan beberapa kendala, antara lain kesalahan pencatatan pesanan, sulit memantau stok bahan baku, proses pembelian bahan kurang terorganisir, produksi belum terintegrasi dengan data persediaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem ERP menggunakan Odoo untuk membantu mengelola proses bisnis agar lebih efektif, terintegrasi, dan terstruktur. Permasalahan yang terjadi pada UMKM Kuala Lumpur Pak Rosli masih menjalankan proses bisnis secara manual yang ada di latar belakang tadi, sehingga beberapa aktivitas usaha belum terrealisasi dengan baik. Pencatatan pesanan pelanggan masih dilakukan secara sederhana, sehingga beresiko terjadinya kesalahan pencatatan atau pesanan yang terlewat. Selain itu, proses pencetakan stok bahan baku juga masih dilakukan secara manual, sehingga pemilik usaha sering melakukan kesulitan dalam mengetahui jumlah stok yang tersedia. Proses pengambilan bahan baku kepada supplier juga belum terorganisir karena belum adanya sistem yang dapat mencatat riwayat pembelian dan penggunaan bahan. Proses produksi kue lumpur pun belum terhubung dengan data tersedia, sehingga penggunaan bahan baku sulit dipantau secara akurat. Tujuan implementasi Odoo: penerapan Odoo pada UMKM Lumpur Pak Rosli ini bertujuan untuk membantu digitalisasi proses bisnis yang sebelumnya manual menjadi digital, mempermudah pencatatan pesanan pelanggan, jadi tidak harus mencatat biasa ke buku ataupun apa, jadi tercatat secara urut dari pesanan awal sampai pesanan akhir. Membantu monitoring stok bahan baku, jadi bahan bakunya nanti akan tertata dengan rapi, yang sudah lama dan atau yang baru, jadi tidak ada riwayat untuk membusuk. Mengelola pembelian bahan baku dengan lebih terstruktur. Untuk pembelian bahan baku dilihat dari stok dulu, kalau stoknya udah habis jadi dilakukan pembelian bahan baku. Mendukung proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Proses bisnis UMKM Pak Rosli ini meliputi pelanggan memesan, mencatat pesanan, cek bahan baku, pembelian bahan, produksi kue lumpur, pengiriman pesanan. Pelanggan memesan ini, pelanggan melakukan pesanan via online ataupun offline, datang ke outlet secara langsung. Terus setelah pelanggan memesan, pencatatan pesanan, pegawai mencatat pesanan pelanggan yang memesan dan mencatat juga kapan pesanan ini akan diantar. Setelah pencatatan pesanan, cek bahan baku, pegawai akan mengecek bahan baku yang tersedia apa saja untuk pembuatan kue lumpur. Setelah pengecekan pembelian bahan, pegawai akan melakukan pembelian bahan baku jika bahan baku yang di stok sudah habis. Selanjutnya, setelah pengecekan dan pembelian, produksi kue lumpur, pegawai akan melakukan proses produksi kue lumpur yang sudah
pesan pelanggan. Setelah proses produksi selesai, pengiriman pesanan. Pegawai akan melakukan pengiriman kue lumpur ke tempat pelanggan memesan. Modul Happy Odo. Ada 6 modul yang dibutuhkan untuk UMKM Pak Rosli ini. Yang pertama adalah purchase, yaitu mengelola. Yang pertama purchase, yang kedua sales, yang ketiga point of sales, yang keempat inventory, yang kelima manufacturing, yang keenam employees. Yang pertama adalah purchase, mengelola pembelian bahan baku dan supplier, termasuk pemeliharaan vendor dan pembuatan pesanan pembelian. Yang kedua sales, mengelola pesanan pelanggan seperti pre-order, pesanan dalam jumlah besar, atau pesanan untuk waktu tertentu. Yang ketiga point of sales, mengelola transaksi penjualan langsung, pencatatan pesanan pelanggan di tempat, pembayaran, dan struk transaksi. Yang keempat inventory, mengelola stok bahan baku, stok masuk, stok keluar, penyimpanan bahan-bahan, dan pemantauan ketersediaan stok. Yang kelima manufacturing, mengelola proses produksi makanan dari bahan mentah menjadi makanan siap saji melalui bill atau of mastering, pemasakan atau proses produksi. Yang keenam employees, mengelola data dasar pegawai, jabatan, dan peran pegawai dalam operasional usaha. Jadi mengelola karyawan. Ini role akses UMKM. Jadi ada beberapa role, yaitu role driver, pengantaran, owner, gudang atau pengecekan stok, dapur, orang koki atau masak, kasir untuk pencatatan penjualan dan HR untuk mengelola karyawan. Dan ada 6 modul UDO, yaitu purchase, sales, post itu yang tadi sebelumnya, yaitu point of sales, terus inventory, manufacturing, dan employees. Jadi ini aksesnya. Driver itu tidak boleh mengakses purchase, hanya lihat delivery di sales, tidak ada di post, lihat pengiriman barang di inventory, barang keluar masuk untuk bahan baku, tidak ada untuk di manufacturing, dan tidak ada di employees. Untuk owner, akses penuh di semuanya, dan melihat laporan di pos dan lihat dan setujui di employees atau karyawan. Untuk gudang, lihat purchase order, tidak ada di sales, tidak ada di pos, akses penuh operasional karena inventory penyimpanan itu khusus di gudang. Manufacturing, lihat kebutuhan produksi, dan employees tidak ada. Dapur tidak ada di burst, tidak ada di sales, tidak ada di pos, lihat lihat stok bahan di inventory, buat dan update produksi, tidak ada di employees. Untuk kasir tidak ada di purchase, lihat sales order, akses penuh di pos, lihat stok produksi jadi inventory, tidak ada di manufacturing, tidak ada di employees. HR tidak ada di semua, itu di purchase tidak ada, sales, post, inventory, manufacturing, akses penuh employees karena HR mengurusi karyawan. Jadi kesimpulannya, implementasi UDO pada UMKM Kue Lumpur Pak Rosli dapat membantu mengintegrasikan proses bisnis mulai dari penjualan, persediaan, pembelian, hingga produksi dalam satu sistem. Dengan sistem yang terintegrasi, proses operasional usaha menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir, sehingga dapat mendukung mengelola usaha secara digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.